bagaimana panjang tapi tidak membahas relasi kebangkitan atau perkembangan yang fenomenal PKS. Berusaha memberikan fellowship yang berupa bimbingan untuk menjadi peneliti, bimbingan untuk menulis riset, dan bimbingan untuk menulis karya-karya ilmiah dan karya-karya populer. Oleh karena itu selama beberapa waktu dan proses fellowship yang dimulai sejak bulan September dan perjalanannya setelah itu ada sekitar 50 lebih. Setelah melalui proses seleksi kita menyeleksi ada 39. Setelah 39 diseleksi lagi akhirnya menjadi 3 orang. Dimulai proses fellowshipnya pada bulan Januari. Pada saat melakukan fellowship itu teman-teman dibimbing oleh para dewan juri untuk menulis riset dan menulis artikel-artikel ilmiah dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini terima kasih juga kepada teman-teman Arif Institute dan terima kasih juga pada Freedom Institute yang telah bekerja sama untuk melakukan diskusi pada malam ini. Dan terakhir sekali kami ucapkan selamat kepada teman-teman penerima fellowship. Ada Zaki, ada Adit, ada Putih. Mudah-mudahan ini bukan menjadi karya riset mereka yang terakhir, tapi menjadi riset yang awal dan untuk riset-riset selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema-tema riset mereka juga sangat menarik. Saya terutama memberi perhatian khusus pada tema pertama tentang apa tuh mahasiswa post Islamis ya. Waduh, apa nih post Islamis? Saya tahu posisinya dulu. Baik teman-teman, sekali lagi terima kasih atas kehadiran Anda. Dengan ini kita dengar saja lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raison d'être dari Muhammadiyah menjadi landasan keberadaan dan gerak dari Muhammadiyah. Jadi yang dikaji oleh Putih ini diantaranya misalnya kalau kita melihat apa yang terjadi di Surabaya hari ini sama kemarin tentang Doli, ada satu kegiatan yang dilupakan oleh media massa, yaitu aktivitas Muhammadiyah dalam pendampingan dan juga pembinaan terhadap mantan PSK dan juga PSK yang ada di Doli, Kembangan, Bangunsari dan sebagainya. Tangan buat Mas Najib Ahmad Najib Burhani. Selamat datang juga yang disebut yang pertama adalah Muhammad Zaki Arobi. Silakan Zaki bisa ke depan. Saya akan bacakan secara singkat saja. Tepuk tangan buat Zaki. Zaki Arobi adalah mahasiswa tingkat akhir jurusan Sosiologi FISIP UGM. Saat ini dia sedang membacakan. Yang kedua adalah Pradita Davis Dukarno. Ya, bukan Soekarno tapi Pradita Davis Dukarno. Tepuk tangan buat Adit, biasa dipanggil, lahir di Cilacap 12 Desember 1989. Saat ini sudah menamatkan pendidikan kesarjanaannya di jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UGM. Satu-satunya perempuan di penerima Ma'arif Fellowship ini, Putih Hasanatu Syadiah. Kepada Putih kami mohon ke depan. Putih sudah lulus juga. Dulu lulus dari Sarjana Komunikasi Islam dari UIN, agak di tengah aja. Jangan ini mendekat saya. Ini tempatnya moderator. Ya, Sarjana Komunikasi Islam dari UIN, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2013. Semua dapat. Oh, kredit dulu. Baik, kemudian Zaki namanya proposal penelitiannya. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, setelah momen ini kami akan mengharapkan 3 Mas Najib Aska. Saya harus menyebut Najib Aska karena ada juga Najib di sini, Najib Burhanin. Jadi harus lengkap gitu ya. Nah, Mas Najib Aska menyelesaikan pendidikan sarjananya di jurusan Sosiologi UGM tahun 87. Stok lama sebenarnya. Oh, menyelesaikannya 96, masuknya 87. Ini salah ini. Itu bahaya ini. 96 ya? Oke, Mas. Oh, gitu Bu. Lama sekali. Ya, kemudian yang studi masternya di NU, Australian National University dengan nulis tapi sempat mencicipi dunia aktivisme baik di SMA maupun terutama sekali saat mahasiswa. Saya masih mahasiswa
mahasiswa aktif seharusnya di UGM gitu ya, dengan berbagai gerakan-gerakan kemahasiswaannya. Mungkin para hadirin kemarin sudah ya, ada yang pernah mendengar bahwa ada penolakan mahasiswa ITB gitu ya berhadap kedatangan salah satu calon presiden di ITB gitu ya. Kemudian Kompas masuk Tempo. Kemudian terjadilah diskursus, terjadilah perdebatan bahwa mahasiswa ini ditunggangi atau kepentingan sendiri atau seperti apa sebenarnya dibalik mahasiswa yang menolak kedatangan salah satu calon presiden gitu. Itu berita itu bagi saya cukup menarik ya, karena gerakan mahasiswa itu dimitoskan angkatan 28, 45, 66, 98 selesai. Tidak ada kampus itu mati, kampus itu sepi pasca reformasi ya. Saya mencoba berbeda gitu. Dan saya memilih fokus pada ini ya, gerakan-gerakan Islamis gitu, Islamisme gitu. Dan saya mengawalinya bahwa ini bukan fenomena tadi ya, bukan fenomena yang khas Indonesia atau khas UGM, khas UI, khas kota-kota lain, tapi ini adalah fenomena global ya. Mendorong satu perubahan sosial baik secara individual maupun institusional gitu. Kemudian ini ya yang konsep yang saya gunakan juga tentang imagine solidarity, bahwa gerakan-gerakan Islamis ini cenderung cair gitu ya, fluid dan terbelah, fragmented. Tapi dalam satu momen-momen tertentu dia akan punya rasa solidaritas terbayang. Secara eksplisit Bayat menyebut bahwa konsep ini dipinjam juga dari Benedict Anderson yang mengatakan bahwa imagine community untuk menggambarkan kelahiran nation state. Ini juga yang selalu menjadi isu yang tidak pernah mati gitu, terutama ya apalagi sekarang di musim-musim pemilu gitu. Setiap kandidat atau setiap calon pasti akan membicarakan permasalahan membangun keadilan sosial dan ekonomi, itu sudah pasti. Tapi yang sedikit menggelitik saya dari pemerintahan gitu, seolah-olah mereka tidak menganggap ada gerakan pembangunan keadilan sosial dan ekonomi dari kalangan masyarakat sipil gitu. Kemarin kebetulan saya mengikuti lokakarya yang diadakan Bappenas dan sebagainya, perihal pembangunan ekonomi ya, ekonomi seperti itu masih menganggap bahwa pembangunan ekonomi itu masih diaktori oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Agenda utama mereka saat ini adalah mendorong masyarakat sipil, baik dari masyarakat pasar atau masyarakat sipil, untuk bersama-sama membangun kesejahteraan sosial dan ekonomi. Oleh Ahmad Dahlan. Ya, ada beberapa penyebab kenapa waktu itu terjadi goncangan hebat di Muhammadiyah. Pertama adalah karena faktor elitisasi. Ada yang menyebut ada dua faktor, itu faktor genetis dan aktivitas. Tapi saya kasih tanda silang untuk faktor genetis ini karena ternyata hipotesis ini salah. Bukan 11 tahun yang lalu, dan bulan ini adalah bulan Soekarno. Dia lahir di tanggal 6 Juni. 1 Juni adalah karya pemikirannya terbesar yang kata Yudi Latif bilang tentang penggali Pancasila. Itu lahir, dan di bulan ini pun dia wafat tanggal 21 Juni. Soekarno hadir ketika di Sunda Kecil itu bukan tanpa alasan. Dia hadir untuk meyakinkan rakyat Lombok ketika itu. Dia ke Lombok 50-an. Dia ingin meyakinkan bahwa Lombok yang mayoritas Islam itu tidak akan terganggu dengan Hindu yang di sisi baratnya ada Bali dan sisi timurnya ada tentang NTT yang didominasi oleh Kristen dan Katolik. Terutama dalam konteks pergerakan di kampus misalnya, saya kira sangat benar. Dan apa yang terjadi di situ saya kira adalah pada pasca Orde Baru ini memang ada semacam Orde Baru sendiri, kemudian ada pergeseran yang sebelumnya dari orang-orang Islam politik dan kemudian bergerak ke bidang-bidang yang lain, kira-kira gitu. Di lapangan-lapangan yang lebih luas dari sekitar politik. Lalu saya kira generasi yang lebih baru, saya kira sekarang ini memiliki habitus yang berbeda dengan kita. Jadi sebenarnya kita hidup di dalam suatu entitas nasional yang sebetulnya dari gereja. Dan saya jadi kembali kepada pertanyaan Pak Fidil dalam presentasinya, masalah integrasi nasional sebetulnya masalah yang sangat serius dihadapi oleh negara
so far bangsa kita sih bisa mengelola 3 akal tadi, negara, agama, dan daerah. Tapi apakah ke depan kita masih bisa begitu? Ada tergantung kepada tanggal 9 Juli nanti. Terima kasih. Baik, pertanyaan buat Pak Nuril dan liberal, dan kami pun sebaliknya bahwa terkadang terjadi pan-islamisme, terjadi radikalisasi bahkan di universitas tersebut. Jadi apakah itu cukup menjadi variabel bahwa gerakan Islamisme di suatu negara itu dimulai dari universitas? UIN Jakarta itu welcome sekali. Jadi cukup. Terima kasih. ya, terima kasih.